Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedullah, saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul 4 Statistika 2. Saya dari SIP 2. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama itu tugas mingguan SIP 2 nomor 1. PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini datanya. Soalnya itu dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikan 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam suatu inspeksi kualitas antar tim. Nah, soal ini penjelasannya yaitu menggunakan software RStudio. Nah, sebelum memulai RStudio-nya, langkah pertama itu kita buat Excel-nya dulu. Excel-nya itu, yang tabel ini, cuman bedanya di sini kita jadiin satu. Nah, jadi keterangannya di sini tim satu itu 45 ini nih, itu sampai semua yang di dalam yang di ini ya, seperti ini. Nah, ini tim satu semua, terus berurutan, habis itu tim 2 tim 3 sampai tim 5. Nah, setelah membuat Excel, lalu kemudian buat foldernya itu di satu file ini, Excel agar, nanti ketika dimasukkan ke dalam ketika menggunakan RStudio, itu bisa membaca data Excel-nya. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke dalam ininya, RStudio-nya. Ya, nah, setelah memasukkan Excel, membuat Excel, kemudian membuat foldernya itu dijadiin satu, nanti file di RStudio-nya ini ke dalam folder yang tadi. Nah, kemudian baru itu kita melakukan jawabannya di RStudio. Yang pertama itu menginstal packages-nya dulu. Yang pertama itu read XL itu untuk membaca XL-nya itu, terus ini packages-nya yang CAR, terus Agrokolae dan GGPUBR. Terus setelah itu kita jalankan dulu terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu ini menginstal, langkah selanjutnya itu kita aktifkan dulu package-nya ini, kita membuat library-nya dari semua yang diinstal yang di atas ini. Lagi proses menginstal terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, di nomor satu ini kita jelasin pertama soal satu, terus menginput data Excel itu. Nah, ini read Excel ini. Nah, apa yang diketik di ini tuh sesuai dengan rename dari Excel yang tadi. Sini saya kasih rename-nya itu Tuming modul 4 stat 4, modul 4 statistika atau stat ini. Ini berada di sheet 1 karena ini nomor 1. Terus habis itu mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, di situ kan di Excel faktornya itu ada tim sama waktu inspeksi ya. Nah, jadi di sini faktornya itu yang ini tim, terus ini waktu inspeksinya buat AS numeriknya. Nah, setelah semuanya ini selesai, kita run terlebih dahulu yang package-nya ini. Ini sudah aktif. Terus kita run. Nah, ini sudah masuk ininya. Nah, yang pertama itu pengujian live test untuk homogen data. Nah, ini jika nilai P-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, ini itu dari tingkat signifikan ya 5% itu berarti 0,05. Maka asumsikan homogen pada data terpenuhi. Eh, Caranya itu kita ketik live unit test waktu inspeksi, koma tim waktu inspeksi. Waktu inspeksinya itu ya waktunya itu terus ini tim. Nah, kita jalankan.
Nah, di sini dari hasil yang diperoleh ini kan 0,09 ya, 0,09455. Nah, ini tuh lebih besar daripada dari 0,05. Artinya di sini uji normalitasnya itu berhasil, atau dari soal nomor satu ini bagian ini nih, definitasnya itu artinya homogen. Terus kemudian pemeriksaan normalitas ya. Normalitasnya itu hanya menggunakan Shapiro tes. Ini yang dites itu waktu inspeksinya. Kita jalankan. Nah, di sini juga p-value-nya yang diperoleh 0,59. Nah, 0,59 ini kan lebih besar daripada 0,05 atau yang tingkat signifikasinya ini kan. Nah, artinya di sini nih ada soal ini itu artinya normal. Terus kita buat penyusunan model ANOVA-nya dengan cara ya ketik model, terus ini LM waktu inspeksi, TM datanya itu soal satu, terus habis itu kita ANOVA model untuk melihat model. Nah, di sini hasilnya ya yang diperoleh itu di value-nya 0,02817. Ini lebih besar daripada tingkat signifikasinya. Artinya di sini uh, datanya itu valid. Nah, kemudian itu nomor 2, PT Avo Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Satuannya MPa atau megapascal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dalam suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Nah, langkahnya itu sama seperti nomor satu yang tadi itu. Kita buat Excel terlebih dahulu. Di sini sudah membuat juga. Nah, urutannya juga sama seperti yang tadi. Cuman bedanya uh, ini bagian aluminium alloy-nya itu karena urutannya seperti ini. Yang bagian yang 170 itu ada 300, ada 310, ada 330 yang seperti ini sampai seterusnya. Nah, pertanyaannya itu dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikasinya itu 5%. Tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, sama seperti yang nomor satu, kita input datanya itu. Nah, ini sama yang nomor satu tuh, ini buat membaca data Excel itu red XL XLSX itu ini nama filenya saya sudah menamakan tadi file Excelnya itu Tumi Modul 4. Jadi kita run terlebih dahulu. Run. Habis itu kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, di sini variabelnya itu kan ada ini ada jenis material sama suhu pemanasan. Jenis sama suhu. Sini ya ini ya jenis material, ini suhunya. Nah, di sini ketahanan kekuatan tarik itu ini yang ditanya nih. Karena kan ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu optimal guna meningkatkan daya tahan. Nah, daya tahan itu ini ketahanan kekuatan tarik. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu untuk pengujian Levy test itu sama seperti kayak tadi, kita ketik Levy test, ketahanan, jenis suhu, data 102. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya p-value-nya itu 0,9219. Artinya di sini lebih besar dari tingkat signifikasinya. Nah, jadi rutinitasnya itu bersifat homogen. Terus pemeriksaan normalitas sama seperti kayak tadi, Shapiro test. Kita run. Nah, di sini p-value-nya itu hasilnya 0,1483. Ini juga lebih besar daripada 0,05, yaitu tingkat signifikasinya. Artinya di sini nih pada soal ini bersifat normal. Terus kemudian habis itu kita nyusun model ANOVA-nya. Nah, di sini diperolehlah p-value-nya bagian jenisnya ini kan 2,0
2E min 16. Itu artinya 2,2 10 pangkat 16 atau eh, itu 0,0000 sampai ujungnya itu 22. Nah, itu artinya bagian jenis ini itu kan lebih kecil tuh. Nah, lebih kecil itu artinya, nah, modelnya ini eh, ternyata nggak normal nih. Nah, kemudian bagian yang bagian suhu juga sama p value-nya. Tapi ketika digabungin semua, nah hasilnya p value-nya itu 0,9233. Nah, di sini walaupun kalau sendiri-sendiri ya, kalau di ini jenis suhunya itu emang nggak normal, ini juga nggak normal, tapi ketika digabungin ternyata normal. Nah, jadi kesimpulannya untuk nomor satu itu, eh, kesimpulan dari soal nomor satu itu, soalnya itu bersifat normal, terus bersifat homogen juga. Nomor dua juga sama, bersifat normal, sama Levitasnya itu kohomogennya itu bersifat homogen. Terus bagian p value-nya juga sama, hasilnya itu 0,9233 itu terbukti ininya. Jadi soal ini bersifat homogen dan eh, normal gitu. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.